Pak Guru, ini satu bahasan terakhir. Ini ada puisi. Wah, puisi. Minta tolong di reaction Pak Guru puisinya. Puisinya dari Eki Priagung. Ini, puisi? Iya, puisi. Dan aku hidup di mana pemuka agama menyentuh hati, paha, dan dada. Aku hidup di mana nabinya tak dinampakkan dan bersahaja, namun cucunya minta dipuja-puja. Oh iya, itu. Karena aku hidup di mana pelawak terlalu serius, sementara negara terlalu lucu. Dan dia baru diundang Pak Guru sama Pak Deddy Kobusor. Karena dia adalah salah satu korban nyata kekerasan seksual di masjid selama 7 kali oleh ustadznya. Mantap. Saya sudah bilang Baraya, makanya kemarin tuh kan saya tuh dibully habis-habisan gara-gara bukan ahli agama tapi ngomong soal agama. Sekarang terbukti apa yang saya katakan tuh benar. Kemarin Pak Indrawan Nugroho ngomong, dulu saya tuh gak sepakat sama Pak Guru. Pak Guru tuh terlalu mengeneralisir. Betul, sampai sekarang bakal banyak yang tidak sepakat. Nah, terus Pak Indrawan tuh kemarin ngobrol. Saya sekarang belajar ngaji dan 99,9% yang dikatakan Pak Guru itu benar. Sok, Baraya, sadar aja Baraya, jangan tutup mata, jangan tutup kuping, ngelihat realitas. Jadi kita itu beragamanya dengan cara yang palsu. Kalau agama kita asli, kita nggak akan ada korupsi. Kalau agama kita asli, kita tuh nggak akan ada yang buang sampah sembarangan. Kalau agama kita itu asli, pejabat-pejabat itu amanah. Tapi fakta bahwa kita tidak seperti itu menunjukkan bahwa kita tuh menganut agama dengan cara yang palsu. Jadi yang ustadz-ustadz yang kayak gimana itu sebenarnya hanya mencari cara untuk memperkaya diri. Dan kalau misalkan udah ngomong jadi ustadz aja, udah langsung dihormatinya tuh gila-gilaan gitu. Itu yang tadi dalam puisi itu yang disinggung-singgung itu banyak Habib-habib yang hidupnya tuh biasa-biasa aja gitu ya, tukang dagang batagor, tukang cukuran gitu ya. Penyanyi. Nah, setelah ada penyanyi gitu, pas pakai sorban langsung cium kaki. Langsung dicium kakinya dibasuh jadi walid gitu. Iya, hanya gara-gara itu. Makanya please sadar. Sok, Baraya yang kemarin-kemarin ngebully saya, yang kemarin-kemarin menghujat saya gara-gara guru gembul itu mengeneralisir. Sok, lihat dalam 1-2 tahun ke depan semuanya akan ditampakkan. Makanya saya tuh bilang, sok aja hitung dalam 1-2 tahun ke depan gagasan-gagasan saya, pemikiran saya, kritikan sosial saya itu akan semakin lama semakin diterima oleh masyarakat. Sekarang, dulu waktu saya awal-awal ngonten, saya tuh satu-satunya yang mengkritik Pak Habib Rizik. Wah, dibulinya teh habis-habisan gitu. Gak ada temen saya teh. Sekarang sebaliknya. Sekarang banyak konten kreator yang bikin video itu video nge-reaction Habib kayak ini cara goyang ala Habib ini. Iya banyak. Bahkan ya karena apa ya? Karena akhirnya orang-orang lihat gitu. Karena bahkan si Habib-Habib itu tuh dibandingkan Syiah, misalkan dibandingkan Ahmadiyah, dan mereka mah tuh jauh lebih sesat. Di antara Habib-Habib itu ya, bukan semuanya. Ada Habib yang sampai mengatakan kalau ditanya mandro buka, mana biuka, jawabannya adalah Habib bla 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 bla. Itu mah udah di luar agama Islam, itu mah udah fix. Ditanya kamu Tuhannya apa, Habib. Udah itu mah fix, selesai itu mah. Udah gak bisa apa-apa lagi. Tapi gitu. Dan ketika si Habib-Habib itu dikritik apa coba? Ya kalian tuh kalau awam, kalau nggak ngerti apa-apa soal agama jangan ngomong gitu lagi tuh. Jadi kita tuh awam disangkanya dan mereka tuh derajatnya tinggi. Ya tapi apapun itu sok, sekali lagi ya, kata-kata saya, omongan-omongan saya itu akan mewujud. Pak KDM sudah banyak mewujudkan kata-kata saya. Pak Prabowo kemarin mendengar, alhamdulillah. Dan semakin kesini akan semakin nampak nih garis bawahi saya. Insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Dan semua realitas-realitas itu harus dibuka. Gitu. Dan untuk semua yang sedang berjuang di jalan kebaikan, tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Seperti Kang Eki yang tadi. Terima kasih Pak Guru untuk hari ini. Saya akan tutup video ini dengan video yang ini. Dengan nge-share video ini, lu udah ngebantu gue untuk mengungkap suatu kasus. Kebetulan hari ini gue ulang tahun. Dan gue mau ngasih hadiah ke diri gue, yaitu keberanian. Untuk mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan masjid.
menimpa gua dan beberapa korban lainnya pernah hampir ditusbol sama ustadz. Untung gua bisa kabur. Korbannya laki-laki dan perempuan. Terjadi sejak 2009, bahkan ada yang mengaku sebagai korban baru-baru ini. Artinya para pelaku bebas mengajar di masjid yang sama selama 16 tahun. Kita tidak pernah tahu sebanyak apa korbannya. Ini terjadi di kota Makassar, Jalan Bontolandra, tempat tinggal gue yang dulu. Kenapa banyak orang yang speak up? Nah, gue bikin video reels ini yang menyelipkan kisah trauma gue di masjid secara implisit. Fokusnya bukan buat speak up dah, buat cerita nostalgia gue sama teman gue di Makassar. Sudirman yang gue maksud juga nggak ada fotonya. Tapi ternyata itu cukup bikin pihak masjid ngechat gue untuk minta nge-take down videonya. Aneh banget kan? Apa jangan-jangan korbannya nggak cuma gue doang? Karena di antara komen-komen yang positif, terselip satu komen yang ngaku dia sebagai korban. Lalu komennya hilang. Pada dasarnya korban kekerasan seksual itu malu untuk ngomong. Pun kalau dia berani ngomong, minta ditutupin identitasnya. Bayangin, ini tuh aneh banget. Kita yang jadi korban, kita nggak salah, tapi kita yang malu. Gue juga dulu malu sih. Makanya gue pengen speak up dengan keren. Kenapa keren? Karena gue nggak pengen dikasianin. Kami butuhnya dukungan dan pelakunya di penjara. Biar bisa dihukum, kita harus ngebuktiin. Dan untuk ngebuktiin, kita harus ingat-ingat trauma. Gak lama orang yang komennya hilang itu nge-DM. Cerita. Akhirnya gue posting lah di Instastory. Tapi kali ini, belak-belakan. Yang nge-DM gue gila. Korbannya banyak, laki-laki, perempuan, dan semuanya anak-anak. Dari korban yang 2009 kayak gue, sampai yang baru-baru. Gue sendiri dilecehin sama orang di masjid itu, umur 13-14 tahun. Dan tololnya gue 7 kali. Butuh waktu 6 kali buat sadar, itu salah. Istilah zaman sekarangnya mah di grooming. Modusnya, gue disuruh tes Al-Quran untuk naik tingkat di rumahnya. Pas istrinya lagi ke mall. Sampai di rumah pintu dikunci. Bukannya buka Al-Quran, gue dibuka celananya. Dengan babi bu bebo, gue diraba-raba. Tangan kanan gue disuruh pegang alat kelaminnya yang tidak seberapa itu. Dan terjadilah milkshake. Setelah itu gue disumpah di atas Al-Quran, kalau gue cerita ke siapa-siapa, gue bakal celaka. Kenapa gue bisa percaya datang ke rumahnya? Karena ini gak pertama kali. Gue sering datang ke rumahnya. Dan pada saat itu, sebelum-sebelumnya dia adalah orang yang baik. Gue sampai percaya dia itu adalah pengganti bapak gue. Karena gue gak punya peran bapak. Taunya gue dipanen. Tindakan dia makin nikat sampai yang ke-7 kali. Udah hampir mau ditulis. Nah, 16 tahun kemudian baru bisa cerita. Jadi buat yang mau speak up, jangan kau takut. Sama-sama kini.